Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juna Masmur Arika Tamasida Butar. Saya dari kelas D. NIM saya 3 digit terakhir NIM saya 162. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aktivitas pergudangan dalam logistik. Nah, saya mengambil dari eh, PPT kelompok 3. Materi ini menjelaskan bagaimana peran gudang dalam mendukung kelancaran distribusi barang. Oke, lanjut. Di sini saya mengambil dari kelompok yang berisi anggota dari Muhammad Noval Eka Mansur, Reynaldo Muhammad Janitra, Ramita Wulandari, dan Ferenzia Devi Indriani. Oke, yang pertama ada latar belakang. Nah, di era globalisasi perusahaan perlu mengatur rantai pasok dengan baik. Gudang sekarang bukan sekedar tempat menyimpan barang, tapi juga jadi pusat logistik yang mengatur alur barang. Menjaga ketersediaan produk dan mendukung distribusi. Perannya penting karena bisa menyeimbangkan produksi besar-besaran dengan permintaan yang datang sedikit demi sedikit. Nah, utamanya di era globalisasi, perusahaan harus mengelola rantai pasok secara efisien. Kalau gudang tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi keterlambatan pengiriman atau kelebihan stok. Makanya gudang sekarang punya peran yang jauh lebih penting. Next slide. Apa itu gudang? Gudang adalah fasilitas logistik untuk menyimpan dan mengelola barang, sekaligus menjalankan aktivitas penerimaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi, agar alur pasok lancar dan pelanggan terlayani dengan baik. Nah, utamanya gudang adalah fasilitas logistik untuk ini intinya gudang adalah fasilitas logistik untuk menyimpan dan mengelola barang. Tidak hanya menyimpan, gudang juga mengatur barang masuk dan keluar. Tujuannya supaya alur distribusi tetap lancar. Oke, next slide. Peran gudang. Nah, di sini ada 4 peran gudang. Yang pertama ada penyimpanan barang. Gudang dipakai untuk menyimpan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi agar selalu siap digunakan atau dikirim. Dua, perlindungan persediaan. Gudang menjaga barang tetap aman dari rusak, hilang, atau turun kualitas, terutama untuk produk sensitif seperti makanan dan obat. Tiga, menyeimbangkan permintaan dan pasokan. Gudang membantu menjaga stok agar sesuai dengan kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. 4. Konsolidasi pengiriman. Gudang mengumpulkan barang dari berbagai sumber lalu dikirim bersama supaya lebih efisien dan hemat biaya. Nah, dari slide kelima ini kita jadi tahu gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelindungan barang seperti tadi, dan contohnya untuk makanan dan obat itu sangat harus terjaga. Bahan baku yang sangat harus terjaga karena itu bisa membusuk kalau makan seperti makanan dan juga obat bisa rusak. Penyimpanan harus dijaga kualitasnya. Nah, kualitasnya juga harus selalu dijaga dan tidak boleh ada sampai yang fatal kalau kita mengirim barang seperti ya bahan baku. Dan juga kalau salah simpan barang bisa rusak. Oke, lanjut kita next slide. Fungsi operasional gudang. Yang pertama di sini ada 3. Fungsi penggerakan atau movement, 2 fungsi penyimpanan, dan 3 fungsi transfer informasi. Yang pertama, kegiatan memindahkan barang di gudang, mulai dari penerimaan, penempatan, dan persiapan pesanan hingga pengiriman. Kedua, fungsi penyimpanan. Terdapat 2 jenis penyimpanan, yaitu A. Penyimpanan sementara untuk kebutuhan harian. Yang B. Penyimpanan jangka lebih lama untuk stok cadangan, permintaan musiman, atau persiapan menghadapi perubahan pasar. Yang ketiga, fungsi transfer informasi. Mengatur dan memantau barang di gudang menggunakan data
terkini. Misalnya beberapa stok yang ada di barang, yang masuk atau keluar, letak barang, ruang yang tersedia, dan jumlah tenaga kerja. Nah, di sini peran gudang. Eh, Gudang membantu menyeimbangkan permintaan dan pasokan. Kalau permintaan naik, gudang sudah punya stok. Selain itu, pengiriman bisa digabung supaya lebih hemat biaya. Nah, jadi kalau permintaan kita banyak, seenggaknya di gudang ini kita sudah banyak stok. Jadi kita tidak perlu uh, keteteran lagi untuk memikirkan apa permintaan yang diminta oleh uh, pelanggan atau dan lain-lain lah. Oke, lanjut kita ke next slide. Pengukuran produktivitas gudang. Oke, produktivitas gudang itu hanya pada dasarnya menilai seberapa efisien gudang bekerja. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal seperti yang pertama akurasi persediaan, apakah data stok sesuai dengan barang yang ada. Nah, kedua, waktu siklus pesanan. Berapa lama pesanan yang diproses sampai ke pelanggan. Nah, yang ketiga, tingkat pemenuhan pesanan. Seberapa banyak pesanan yang bisa dipenuhi sesuai permintaan. Yang keempat, pemanfaatan ruang dan peralatan. Seberapa optimal gudang menggunakan tempat dan fasilitas yang ada. Oke, sebentar. Oke, nah, semua fungsi ini saling berkaitan. Nah, kalau data salah, proses di bidang juga ikut terganggu. Penerimaan peralatan dan peralatan gudang. Proses penerimaan barang. Yang pertama ada pembongkaran. Barang diturunkan dari kendaraan biasanya pakai forklift atau pallet jack supaya lebih cepat dan aman. Dua, pemeriksaan dan pencatatan. Ini harus selalu di cross check karena kita biar bisa mana barang yang sudah nyampe dan kita akan bisa mengelis barang yang sudah sampai gitu. Barang dicek kesesuaiannya dengan dokumen lalu dicatat ke sistem gudang. Nah, agar bisa ditaruh masuk ke warehouse. Tiga, kontrol kualitas. Kondisi barang diperiksa. Kalau ada yang rusak atau tidak sesuai langsung dipisahkan. Empat, penyimpanan. Barang yang sudah dicek disimpan di tempat yang sudah ditentukan agar mudah diambil lagi. Oke, peralatan yang digunakan. Yang pertama, forklift. Forklift ini sering banget kita bisa ketemu itu di perusahaan manufacturing. Itu selalu banyak karena perusahaan di manufacturing itu biasanya uh, mereka mempunyai uh, bidang warehouse. Nah, biasanya forklift ini sangat digunakan di PT-PT. Yang pertama, conveyor, memindahkan barang otomatis dari area penerimaan ke gudang. Ini juga ada biasanya uh, di bagian warehouse. Scanner barcode. Nah, ini scanner barcode ini sering sekali kalau barang sudah uh, turun, itu pasti ada barcode yang harus kita scan dan itu dijadikan apa ya? Dijadikan hmm, uh, dijadikan uh, apa ya bisa bilangnya dijadikan bukti lah ya mungkin atau apa saya lupa. Dan keempat, meja penerimaan dan timbangan untuk menimbang dan memastikan berat barang sesuai dokumen. Oh ya, nah di scan ini juga kita bisa melihat rincian berat dan barangnya apa.
Oke, lanjut. Penempatan gudang. Penempatan gudang put away adalah proses memindahkan barang dari area penerimaan ke lokasi penyimpanan yang tepat di dalam gudang. Tujuannya agar kerja di gudang lebih efisien dan hemat biaya, agar ruang gudang bisa dipakai maksimal. 3. Mendukung perputaran stok. Barang yang cepat laku ditempatkan lebih mudah dijangkau. 4. Menjaga gudang tetap rapi dan arus barang lancar. Oke, penyimpanan palet dan peralatannya. Jenis sistem penyimpanan palet ada rak selektif, rak drive-in, rak pushback, rak alir. Nah, ini juga biasanya banyak sering ditemukan ya di PT, di perusahaan-perusahaan manufacturing gitu. Palet mudah diakses, langsung cocok banyak jenis barang yang dengan jumlah sedikit. Kalau drive-in itu hemat ruang, cocok untuk sedikit jenis barang tapi jumlah lebih besar. Rak push, palet baru dorong yang lama ke belakang. LIFO, uh, LIFO cocok untuk barang cepat berputar. Rak alir, palet flow, palet bergerak dengan gravitasi FIFO. Nah, LIFO FIFO ini selalu ada. Ya. Cocok untuk barang sensitif waktu. Peralatan palet ada forklift, hand pallet, conveyor, dan ASRS. Penyimpanan non palet ada rak bin, rak cantilever, rak statis, mezzanine, dan mini load ASRS. Pengambilan dan sortasi barang. Order packing. Order packing adalah proses pengambilan barang di gudang sesuai daftar pesanan, lalu menyortir agar sesuai dengan kebutuhan tiap pelanggan. Pengiriman, dispatch, merupakan tahap akhir dalam aktivitas pergudangan yang sangat penting untuk memastikan barang yang telah diproses di gudang dapat sampai ke pelanggan atau titik distribusi secara tepat waktu dan dalam kondisi baik. Kesimpulannya, gudang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga pusat sebagai logistik yang mendukung kelancaran distribusi. Dengan pengelolaan yang baik, gudang mampu menjaga ketersediaan barang, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepuasan pelanggan. Ada link video dan terima kasih. Mungkin segitu aja sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada terbata-bata dan perkataan saya yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.